warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Perkenalkan, saya Lola Febriani, NIM 037, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembaharuan Islam di Mesir. Sebelum Napoleon datang ke Mesir, dulunya Mesir dikenal sebagai salah satu wilayah yang sangat subur yang menjadi rebutan bagi para penguasa di zaman itu. Bila ditinjau dari peta politik, Mesir juga merupakan salah satu daerah strategis yang berdekatan dengan kota-kota ternama. Contohnya seperti kota Syams, kemudian Palestina, Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian Damaskus, dan juga Baghdad. Akan tetapi teman-teman sekalian, pada abad ke-17 Masehi, kekuatan kesultanan dan kerajaan mulai memudar dikarenakan sebagian besar negara pada saat itu dikuasai oleh orang-orang barat. Kemuduran ini kemudian berlanjut pada masa Sultan Salim pada tahun 1566 sampai 1573. Dengan lemahnya kondisi Mesir pada saat itu, sehingga membuat Napoleon dengan mudahnya masuk ke dalam Mesir. Ketika Napoleon datang ke Mesir, teman-teman sekalian, pada tahun 1798, banyak sekali perubahan-perubahan yang dialami oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Siapa sangka teman-teman, Napoleon yang niatnya ingin menjajah malah menjadi titik balik bagi orang-orang Mesir pada saat itu. Yang dimana ketika Napoleon datang ke Mesir, dia tidak hanya membawa tentara, tapi juga membawa ilmuwan, kemudian peneliti, dan juga orang-orang pintar yang berasal dari Perancis pada saat itu. Hal inilah yang membuat orang-orang Mesir kemudian membuka mata, teman-teman sekalian. Mereka melihat orang-orang Eropa pada saat ini sudah lama maju dan bangkit, sedangkan mereka masih tertinggal lama. Mereka masih menggunakan tradisi-tradisi lama tanpa adanya perubahan. Kemudian hal itulah yang membuat mereka juga berpikir, kok bisa kita yang dulunya memiliki peradaban yang hebat yang sekarang menjadi tertinggal. Kemudian hal inilah teman-teman sekalian yang membuat mereka sadar bahwasanya Mesir harus bangkit dan berubah. Islam harus dipahami dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Orang-orang Islam harus ada perubahan, baik itu dalam ilmu pengetahuan, kemudian hukum, dan juga pendidikan. Dari kesadaran inilah teman-teman yang kemudian melahirkan gerakan pembaharuan Islam di Mesir pada saat itu. Tokoh-tokoh seperti Rifa'ah At-Tahtawi yang belajar ke Perancis lalu kemudian kembali membawa semangat pendidikan dan ilmu modern. Lalu Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan persatuan umat Islam agar tidak mudah dijajah. Kemudian Muhammad Abduh yang menekankan pentingnya akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami ajaran Islam secara rasional. Kemudian yang terakhir adalah Rashid Ridho yang kemudian melanjutkan perjuangan mereka melalui tulisan-tulisan pemikiran reformis dan media massa. Kedatangan Napoleon dengan segala kemajuan Eropanya membuat Mesir pada saat itu mulai membuka diri terhadap dunia luar. Masyarakat dan para pemikir Islam mulai melihat bahwa kekuatan peradaban bukan hanya terletak pada kekuasaan militer saja, tetapi juga pada kekuatan pendidikan, ilmu, dan kesadaran kolektif. Inilah yang mendorong tumbuhnya semangat untuk membangun kembali peradaban Islam yang maju, terbuka, dan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman. Maka inilah awal dari kebangkitan pemikiran Islam modern yang pengaruhnya menyebar hingga ke seluruh dunia Islam, termasuk ke Indonesia.
Dan salah satu contoh pusat penting penyebaran pemikiran Islam modern saat itu adalah Al-Azhar, Kairo. Setelah kedatangan Napoleon dan munculnya semangat pembaharuan, Al-Azhar mulai mengalami perubahan yang sangat besar. Tokoh seperti Muhammad Abduh yang mendorong reformasi di dalamnya agar tidak hanya mengajarkan ilmu agama tradisional saja, tapi juga membuka diri pada ilmu-ilmu rasional dan modern seperti sains, logika, dan filsafat. Dengan perubahan inilah Al-Azhar menjadi simbol perpaduan antara agama dan kemajuan, serta pusat lahirnya pemikiran Islam modern. Banyak sekali tokoh Indonesia yang juga ikut belajar di sana, lalu membawa pulang semangat yang sama, yakni membangun umat dengan ilmu, akhlak, dan kesadaran. Baik teman-teman sekalian, dari sejarah Napoleon yang telah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang tidak kita sangka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya agama dan ilmu itu bukanlah hal yang bertentangan, tetapi itu adalah hal yang saling menguatkan. Sekian dari saya, Lola Febriani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.